praktikum keempat adalah tentang percobaan resonansi bunyi. Maka di sini saya akan melakukan praktikum percobaan resonansi bunyi. Mari kita saksikan hasil dari praktikum ini. Kemudian saya akan memperlihatkan alat-alat dan bahannya. Saja kita praktikumkan menurut buku modul yang ada di sini. Rangkailah alat seperti gambar berikut. Seperti ini saya sudah merangkai. Ini A, ini B, ini C. Diulangi lagi, ini A, ini B, dan ini C. Kemudian panjang bandul A dibuat sama dengan panjang bandul B. Panjang bandul A dan panjang bandul B itu sama tuh, lihat sama. Kemudian bandul C dibuat lebih panjang daripada A dan B. Ini A dan B, ini C yang paling bawah ya. Kemudian getarkan bandul A dengan cara menarik bandul A ke samping sejauh 5 cm, tegak lurus seperti gambar yang ada di sini. Kemudian amati bandul B dan C dalam waktu yang agak lama. Apakah bandul tersebut beresonansi atau ikut berayun atau tidak? Jika ada, bandul manakah yang ikut beresonansi? Kita langsung saja ya. Bandul A getarkan ke samping sejauh 5 cm yang ini ya. Dan ternyata yang ikut berayun adalah pada bandul B. Terlihat jelas bandul B ikut berayun lebih kencang. Kemudian gerakan lagi bandul A, amati kecepatan getaran bandul beresonansi dan bandul A getarkan pada bandul A. Makin lama gerak bandul A makin cepat atau makin lambat. Nah, berarti bandul A akan digerakkan lagi. Maka jika bandul A digerakkan lebih cepat, bandul B otomatis ikut bergerak cepat. Seperti bandul A berbeda lagi dengan bandul C. Ini bandul A, ini bandul B, ini bandul C. Bandul B ikut bergerak lebih cepat. Kemudian prosedur selanjutnya, bandingkan kecepatan getaran kedua bandul tersebut. Saya akan membandingkannya yang tadi ya. Pada A dulu, pada bandul A ini dijadikan patokan karena bandul A yang digerakkan, maka otomatis pada bandul B akan ikut bergerak. Namun tetapi ketika bandul A digerakkan, kecepatannya daripada bandul B bandul A ini kecepatannya lebih kencang dibandingkan dengan bandul B. Berbeda lagi dengan bandul C yang tidak ikut bergerak. Maka bandul A kecepatannya sangat kencang dan bandul B meskipun bergerak kencang namun tidak sekencang pada bandul A. Kemudian saya akan menulis dulu ya, bandul B lebih. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan pada langkah di depan, bagaimanakah hubungan energi antar bandul A dengan bandul yang beresonansi? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa bagaimana hubungan energi getar bandul A dengan bandul B yang ikut berayun. Maka pada bandul A ini diayunkan sepanjang 5 cm. Kemudian bandul B otomatis ikut berayun. Maka meskipun ayunan pada bandul A ini kencang dan otomatis yang B ikut berayun, namun tetapi pada bandul B tidak sekencang pada bandul A. Maka
getaran yang paling kuat tetap berasal dari bandul A atau bandul utama yang digerakkan sepanjang 5 cm. Kemudian saya akan melakukan kurang lebih saya sudah melakukan prosedur percobaan resonansi ayunan bandul. Kemudian saya akan melakukan praktikum percobaan resonansi bunyi pada kolom udara. Mari kita saksikan lagi hasil dari percobaan resonansi bunyi pada kolom udara kali ini. Langsung saja pada praktikum percobaan resonansi bunyi pada kolom udara. Di sini ada gelas bejana dan di sini sudah terisi air dan ada sendok. Yang pertama adalah celupkan tabung kaca ke dalam bejana berisi air sampai tenggelam. Di sini akan menyelupkan saya akan menyelupkan tabung kaca ke dalam bejana yang berisi air. Tabung kaca sudah dicelupkan. Yang kedua adalah kemudian getarkan sebuah gapur tala di atas tabung kaca. Getarkan. Sudah digetarkan ya. Kemudian perlahan-lahan tabung kaca sampai terdengar bunyi dengungan. Nah, suaranya itu. Diulangi lagi ya. Diulangi lagi nih. Kemudian tarik tabung kaca agar panjang kolom kira-kira 3 kali semula. Tarik tabung kaca. Tabung kaca ditarik. Kemudian menggerakkan dengan garpu tala yang sama. Menggerakkan. Nah, nguk suaranya ya, dengungannya nguk. Kemudian dilakukan sekali lagi ya dari percobaan awal. Masukkan celupkan tabung kaca ke dalam bejana yang berisi air, tenggelam sampai tenggelam seluruhnya. Keluar dengungan. Kemudian getarkan sebuah garpu tala di atas tabung kaca, diganti dengan sendok ya. Tuh, terdengar tidak? Kemudian tarik tabung kaca perlahan-lahan sampai mendengar bunyi dengungan. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, kemudian tarik tabung kaca agar panjang kolom kira-kira 3 kali semula. Ditarik ya. Ininya. Dengungannya tidak terlalu kencang. Tuh, terdengar tidak terlalu kencang ya. Tuh. Sekali lagi. Kemudian sekali lagi mendengarkan dengungannya. Tuh.
misalkan nanti saya akan mengukur suhu udara T pada waktu melakukan eksperimen, kemudian ubah di derajat Kelvin T. Nah, nanti saya akan di laporan akan mengukur suhunya berapa pada suhu udara pada saat melakukan eksperimen. Pada praktikum kali ini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.